Nah, kali ini kita membahas riset perilaku konsumen. Pertama-tama, kita melakukan analisis perilaku konsumen sebagai basis konten. Fondasi kesuksesan konten marketing, riset terlebih dahulu itu perlu dilakukan karena untuk mengetahui kata kunci yang populer di dalam mesin pencari atau search engine. Nah, ini mencakup beberapa pemahaman mendalam tentang motivasi, kebutuhan, tantangan, dan preferensi pelanggan dalam konteks pasar digital. Nah, perlu kita riset itu antara lain adalah mengenai psikologi konsumen. Psikologi konsumen misalnya terkait dengan konten-konten yang akan kita sajikan. Biasanya psikologi konsumen itu menjadi elemen kunci yang dalam memahami bagaimana konten itu harus kita riset kondisi psikologinya. Karena psikologi ini sangat menentukan bagaimana konten yang menarik perhatian, yang relevan, dan yang berdampak bagi mereka. Misalnya sebagai kreator ya, kita itu harus pandai-pandai membuat konten yang bisa menyadari bahwa konsumen kita ini diberikan informasi-informasi yang memang dia butuhkan. Pengalaman-pengalaman seperti ini juga sangat kita harus perhatikan karena ini nanti akan mempengaruhi emosional si konsumen kita. Apakah dia itu nantinya jadi terkait atau ada ikatan dengan konten kita atau justru malah jadi menjauh, sehingga psikologinya si pelanggan kita atau audiens kita ini perlu kita pelajari. Dia suka yang seperti apa psikologinya. Nah, itu harus kita pahami betul. Nah, ini kita dapatkannya dari riset psikologi konsumen. Kemudian ada 3 prinsip nih, di mana 3 prinsip ini menjadi utama dalam mengenali psikologi konsumen terkait dengan konten kita. Yang pertama itu adalah memfilter atau memilih informasi yang diinginkan. Di dalam dunia yang dipenuhi dengan informasi yang banyak dan ramai seperti sekarang ini, konsumen itu semakin selektif. Jadi dia itu hanya mencari konten yang sukai saja. Jadi mereka itu cenderung percaya pada hal-hal yang sifatnya itu, oh ini adalah saya banget, seperti itu. Dan ini biasanya merupakan rekomendasi atau pendapat dari rekan-rekannya atau komunitasnya yang biasanya memang ada di frekuensi dia. Kemudian yang kedua adalah biasanya tidak mau diganggu. Misalnya seperti ini, konsumen itu saat ini menolak konten yang sifatnya mengganggu atau mendistract. Kemudian audiens ini juga biasanya itu lebih percaya terhadap pendapat lingkungannya atau peer-nya, seperti itu. Jadi sehingga kita juga harus sering-sering meriset atau sering-sering menganalisis bagaimana yang diinginkan dari suatu kelompok. Berikut ini adalah tools untuk riset pasar. Saat ini berbagai tools tersedia, banyak sekali tools yang dapat membantu pengumpulan data pasar, juga data-data yang terkait dengan konten yang secara efektif itu bisa membantu pekerjaan para content creator. Berikut ini adalah beberapa tools yang dapat digunakan. Yang pertama itu adalah Google Trends, yang digunakan untuk menyesuaikan konten dengan kebutuhan pasar. Kedua adalah SurveyMonkey atau Google Form. Nah, ini bisa digunakan untuk analisis data yang sifatnya membantu memahami preferensi konsumen. Biasanya data-data yang didapatkan dari hasil survei ini diolah secara statistik, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah Semrush dan Ahrefs. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk riset. Biasanya itu riset keywords dan juga menganalisis kompetitor. Maka yang berikutnya adalah social media analysis. Social media analysis ini dilakukan untuk melihat bagaimana performa dari sosial media milik dari kita. Kemudian juga kita perlu memahami tentang buyer persona dan juga pain and gain-nya buyer persona tersebut. Buyer persona adalah representasi yang semi-fiktif dari target audiens berdasarkan data dan riset pasar, di mana persona ini mencakup karakteristik seperti demografi, perilaku, kebutuhan, dan juga preferensi konsumen. Jadi, fan itu mengacu pada masalah atau tantangan yang dihadapi oleh pelanggan yang dapat diselesaikan dengan produk atau layanan dari kita. Nah, sedangkan gain itu adalah
manfaat atau nilai yang diinginkan oleh konsumen dari produk atau jasa kita. Berikutnya, perlu juga melakukan riset dan analisis kompetitor. Riset kompetitor itu adalah proses yang strategis juga dalam suatu pemasaran. Nah, kekuatan ini perlu dicari atau dianalisis untuk mengetahui apa saja kekuatan dan kelemahan dari kompetitor kita. Karena ini penting untuk menemukan celah pasar atau peluang yang bisa kita lakukan atau bisa kita diferensiasikan. Langkah-langkah utama dalam analisis kompetitor itu meliputi yang pertama mengidentifikasi kompetitor. Jadi kompetitor kita itu meliputi apa saja. Kemudian yang kedua mengevaluasi konten. Yang ketiga adalah analisis media sosial, baik media sosial produk kita sendiri maupun dari kompetitor. Yang berikutnya adalah melakukan benchmarking. Kemudian hasil riset ini memungkinkan marketer untuk merancang strategi yang lebih unggul dan relevan dengan target pasar. Berikutnya kita perlu tahu mengapa kita harus melakukan riset konten marketing. Riset ini memungkinkan kita untuk menjawab beberapa pertanyaan penting, misalnya apa yang membuat audiens frustasi? Nah, mengetahui tantangan dan hambatan yang dihadapi audiens seperti ini, kita bisa membantu menciptakan konten yang menawarkan solusi konkret sehingga meningkatkan engagement dan loyalitas dari audiens. Kemudian, masalah apa yang membuat mereka itu terjaga di pagi hari, malam, atau sore hari? Sehingga kita jadi tahu tuh, oh ternyata mereka itu pay attention dengan hal ini pada pagi hari, pada malam hari, pada sore hari. Dengan memahami masalah utama dari audiens kita itu, sehingga kita itu bisa menciptakan narasi atau konten yang berbicara langsung terhadap kebutuhan dan juga berbicara langsung terhadap emosional si pelanggan. Kemudian juga apa yang mereka inginkan. Nah, dengan mengerti dan tahu aspirasi dari mereka, maka audiens itu memungkinkan menawarkan atau kita berikan sesuatu yang memang benar-benar diperlukan. Sehingga konten yang menginspirasi, mendidik, atau memberikan hiburan itu memang bisa menjawab keinginan dari mereka. Nah, pentingnya relevansi antara konten dengan kebutuhan atau keinginan dari konsumen itu antara lain adalah karena konten yang relevan itu memiliki potensi besar yang menarik perhatian sehingga mendorong audiens untuk terlibat lebih jauh dan membangun hubungan jangka panjang. Nah, menerapkan riset ini berarti menempatkan audiens sebagai pusat strategi kita, menciptakan return on investment. Sehingga inilah yang disebut dengan bisnis, karena terjadi investasi di situ. Nah, dalam konteks pemasaran ini, ROI ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari suatu strategi pemasaran atau aktivitas bisnis. Selanjutnya, prinsip dasar riset konten. Yang pertama itu kita perlu menemukan motivasi untuk riset. Tujuan utamanya adalah untuk memecahkan masalah audiens itu sendiri. Kemudian yang kedua, prinsip dasar dari riset konten itu adalah menjadi bagian dari audiens, seperti itu. Jadi kita menjadi bagian dari mereka. Cara terbaik dan termudah untuk melakukan riset audiens adalah dengan belajar menjadi bagian dari audiens itu sendiri. Ya, kita rajin-rajin bergabung dan berdiskusi dengan audiens di dunia online, kemudian di sosial media, kemudian di blog, di forum-forum online, di grup-grup digital dan sebagainya. Selanjutnya, kita juga perlu mencari tahu pola pikir dari audiens kita. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah memposisikan kita seolah-olah kita itu punya pola pikir yang sama dengan audiens kita. Selanjutnya adalah menemukan dan mengerti masalah apa yang sedang dihadapi oleh audiens. Nah, kita itu perlu mencari tahu atau mencuri dengar percakapan yang terjadi di social networking ataupun di riset-riset keyword gitu ya, sehingga kita juga memudahkan untuk mendapatkan apa masalah dari audiens. Kita juga mengerti dan mencari tahu masalah yang sedang dihadapinya. Langkah-langkah praktis dalam melakukan riset konten. Dalam mendefinisikan konsep pasar ini mencakup yang pertama usia.
Misalnya, berapa rentang usia audiens yang ditargetkan, apakah mereka generasi muda, dewasa, kemudian juga ketertarikan, apa minat utama mereka, apakah hubungan dengan hiburan itu sangat erat dari mereka itu, kemudian juga bagaimana pendidikannya, bagaimana juga penguasaan mereka terhadap teknologi dan lainnya. Berikutnya, perilaku konsumennya itu sendiri. Bagaimana cara mereka mengkonsumsi konten? Apakah mereka lebih aktif di sosial media, ataukah gemar membaca blog atau website atau menonton video? Kemudian, masalah dan kebutuhan. Apa tantangan utama yang mereka hadapi? Apakah mereka itu memerlukan informasi yang membantu menciptakan konten yang mampu menyelesaikan masalah mereka? Kemudian, yang kedua itu adalah segmentasi dan pemetaan pasar. Nah, tujuannya adalah menciptakan konten yang lebih personal dan relevan bagi setiap kelompok itu sendiri. Fokuskan pada kelompok yang memiliki potensi paling besar untuk memberikan dampak terhadap tujuan bisnis kita, seperti peningkatan traffic atau engagement atau konversi penjualan. Maka riset yang terstruktur ini tepat dilakukan supaya sasaran kita juga sesuai dengan target pasar dan memberikan wawasan mendalam tentang kebutuhan dan preferensi dari konsumen. Kemudian berikutnya kita juga perlu memperhatikan market validation. Nah, gali kebutuhan dan keinginan pasar atau konsumen. Mencari informasi-informasi ini misalnya tentang problem mereka itu apa aja, atau produk seperti apa yang mereka inginkan, yang menjawab pain mereka itu tadi. Kemudian juga kemudahan seperti apa yang mereka harapkan. Kemudian juga kemasan produk yang seperti apa yang mereka inginkan atau mereka sukai. Kemudian harganya, bisa juga ngobrol mengenai value yang ingin mereka harapkan, seperti itu. Nah, langkah berikutnya adalah kita juga perlu mengenali kompetitor. Menganalisis kompetitor ini diperlukan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan produk kompetitor. Faktor-faktor yang mempengaruhi ancaman pendatang baru ini antara lain ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah kemudahan masuk pasar gitu ya. Nah, seperti modal awal, keahlian teknis, dan adanya peraturan pemerintah itu harus diperhatikan. Kemudian juga ekonomi skala. Perusahaan yang sudah besar itu memiliki kecenderungan yaitu sudah punya untung. Nah, jadi skala produksinya juga bisa jadi lebih besar. Kemudian adalah branding dan loyalitas konsumen. Yang kedua adalah kekuatan tawar-menawar pembeli atau bargaining power of buyers. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan pembeli itu antara lain adalah jumlah pembeli. Semakin sedikit pembeli di pasar, semakin besar kekuatan mereka. Selanjutnya, standarisasi produk. Jika produk yang ditawarkan tidak memiliki banyak perbedaan, maka pembeli bisa dengan mudah beralih ke pesaingnya. Selanjutnya, ketersediaan informasi. Pembeli yang lebih terinformasi dapat mengidentifikasikan harga secara lebih baik dan ada alternatif untuk menjadi lebih baik. Kekuatan ketiga ini adalah kekuatan tawar-menawar pemasok atau bargaining of power of suppliers. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan pemasok itu meliputi jumlah pemasok. Jika terdapat sedikit pemasok untuk bahan baku atau produk yang penting, mereka memiliki lebih banyak kekuatan. Hal lainnya karena biaya pergantian. Jika perusahaan terus menanggung biaya tinggi untuk beralih ke pemasok lain, maka pemasok memiliki kekuatan tawar yang lebih besar. Selanjutnya, pengaruh terhadap kualitas. Jika pemasok berperan penting dalam kualitas produksi, maka mereka cenderung memiliki kekuatan yang lebih besar pula. Kekuatan keempat adalah ancaman dan produk atau layanan dari pengganti. Faktor yang mempengaruhinya antara lain ketersediaan alternatif. Jika ada banyak alternatif yang lebih murah atau lebih efisien, maka ancaman pengganti bisa meningkat. Nah, perubahan teknologi juga bisa mempengaruhi karena inovasi teknologi bisa menciptakan alternatif yang baru yang lebih baik atau lebih murah. Kemudian kekuatan yang kelima ini adalah tingkat persaingan industri atau industry rivalry. Faktor-faktor yang mempengaruhi persaingan industri itu meliputi jumlah pesaing,
Karena semakin banyak pesaing, semakin intens persaingan di pasar. Kemudian pertumbuhan pasar. Jika pasar tumbuh dengan lambat, perusahaan akan bersaing lebih keras untuk merebutkan pangsa pasar.